Lokasi kita berada saat ini di kebun sayur, kebun CP. Kebun ini di bawah Yayasan Rumah Sehat Alamiah. Karyawan di sini rata-rata dari sekitar sini dan mereka libur itu hari Jumat. Jadi kalau di tempat lain biasanya hari Minggu, saya minta kita libur hari Jumat supaya teman-teman ini bisa sholat. Karena mereka rata-rata Muslim dan di situ indah ya, jadi indah. Kemudian tempat ini membuat kita bersaudara. Ini lagi panen tadi karena ini udah saatnya dia harus dipanen gitu. Ini untuk dikirim ke konsumen gitu. Nah, ini kalau masih kecil begini, ini bagus dia, renyah dia. Dengan berkebun organik ini, saya merasa sebagai bagian dari bumi ini, saya rasa nyaman gitu. Menjaga burung, menjaga tanah ini, karena di tanah ini banyak makhluk hidup. Ya, jangan sampai disiram, disemprot pakai kimia dan lain sebagainya. Dan disitulah di sayur-sayur begini Allah bekerja. Karena lewat tanaman gini, enzim-enzim di dalamnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Contoh kalau kita makan sayur yang sehat begini, itu sampai ke darah kita. Di darah kita itu ada enzim. Enzim itulah yang dimakan oleh sel-sel kita. Ternyata lewat tanaman, lewat oksigen ini, di kebun begini, saya merasakan Allah hadir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tempat ini dimulai oleh Romo Gabriel Antonelli. Beliau yang menggagas tempat ini sejak tahun 2007-2008 ya beliau di sini, sehingga kita lihat tadi ada pohon udah besar gitu ya. Proses pembangunan dia, kalau pembangunan fisik ini pelan-pelan bertahap dia. Tujuannya tadi untuk mendirikan rumah retret ya, bukan hanya untuk orang Katolik gitu, tapi rumah retret ini untuk persaudaraan. Karena kita menyadari bahwa tempat ini terletak di tengah teman-teman Muslim. Kita berada di kawasan konservasi. Tujuan konservasi ini untuk menghasilkan lingkungan yang baik. Kemudian terutama juga nanti untuk membantu menghasilkan ion negatif untuk alam semesta ini. Yang ion negatif itu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Pohon itu kalau ini mungkin sudah 80 cm, sedangkan kalau 50 cm ininya itu untuk memenuhi oksigen 7 orang. Saya mengajak kita semua sebagai umat manusia, kita sebagai, kalau saya bilang, kakak sulung dari semua makhluk. Sulung karena kita ini martabat kita lebih tinggi, karena kita punya hati dan punya akal budi. Mari kita menjaga alam ini pertama dengan sikap hidup kita, harus merasa cukup makan, cukup pakaian, cukup uang, supaya kita tidak merusak terlalu banyak. Kedua, jangan hanya
pikir untuk diri sendiri, tapi pikir juga untuk yang lain, terutama makhluk-makhluk kecil itu. Dan ketiga, harus action, harus bergerak untuk mengambil keputusan bahwa saya cinta bumi, saya harus menjaganya dan saya menyayanginya, supaya semua ciptaan Tuhan ini tetap lestari sepanjang masa.